Ya, bisa kita mulai langsung ya. Ya, Udah, ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Doa, silakan. Kita berdoa selesai. Oke, saya share screen ya. Oke, saya buka dulu yang kemarin. Oke, yang itu yang soal kemarin udah dicoba belum yang lain? sudah. Sudah banyak dapat. Enggak dapet lebih. Oh, yang Ya, yang dua selesai. tiga, yang 2 sama 3 gimana? Dua Nomor sama tiga. 2 sama matrik sama integral. Yang matrik ada dapat ya? Oh, yang matrik belum coba. Oh, matrik Yang belum matrik coba. belum Yang coba. yang nomor 1 dulu berarti ya. Ya, tunggu. Mana deh? Saya nyobanya yang 9 sama 10. 9 sama 10. Bentar loading ini ya. Oh, nggak dibuka dulu. Yang 9 yang udah nomor berapa? Mana tadi? Yang sudah nomor kan kita tadi kita kemarin udah nomor satu, Oh, oh iya. dua, satu, Iya. dua sama 4 ya. Kamu yang udah nomor berapa? 9. Oh iya, 1 2 4. 1 2 4 tiganya belum. Hmm. Nah ya, yang kamu udah coba yang mana? 9 sama 10. 9 sama 10. Hmm. Nggak bisa keluar ya. Wah. Nah, yang trigonometri kamu udah ada yang nyoba belum? Belum. Oh, emang emang trigonometri anunya banyak sih. Apa identitasnya gitu. Jadi ya emang Hmm. dan udah kalanya lumayan juga. Oh, boleh bahas Udah. yang nomor 3 itu dulu, Kak, sebelum bahas yang lain-lain. Oke, sebelum nomor 3, tapi ini trigonometri ya. Kayaknya saya perlu Ah, bahas dasar trigonometri dulu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, saya ini pindahkan dulu bentar. Agar kan kamu udah dasarnya udah tahu, tapi biar lebih, maksudnya biar frame-nya sama lah. Mm-mm. Nah, saya pakai cara, ya maksudnya cara yang udah saya dapatkan setelah saya belajar lama dan saya ringkas. Kamu nyari nilai trigonometri udah kunci trigonometri nih ya, dasar trigonometri. Trigonometri itu kuncinya yang pertama
tabel nilai trigonometri sudut istimewa. Tabel sudut istimewa lah pokoknya. Sudut Mm-mm. istimewa sama kuadran dan grafik kuadran trigonometri. Nah, ini semua materi trigonometri. Nah, kalau ini tuh belum lancar, nah pasti menyulitkan atau ya pasti lama atau nggak ngerti sama sekali bahkan. Nah, sekarang yang tabel sudut istimewa dulu. Coba saya cek, kamu sudah tabel trigonometri sudut istimewa. Nanti ini berguna kalau kita mengerjakan latihan setelahnya nanti banyak trigonometri. Nah, berarti nggak perlu dibahas lagi nanti. Tabel trigonometri sudut istimewa. Berarti berapa ini? Ini sinus ya, sin, cos, sama tan. Nah, yang diingat tuh sebenarnya yang sinus saja. Sudut istimewa apa aja? Berapa? Sudut istimewa berapa aja? Oh, 30, 60. 30 Dari Kak. nol dulu. Dari nol Oh dulu. ya, nol. Nol. Nol, Nol. nol berapa? Terus 30, 45, 30, 60. Ini 60. sudut istimewa yang paling kecil ya. Kalau sudut istimewanya ya Hmm. banyak. Ya ini yang paling kecil, yang paling dasar digunakan terus. Nah, yang harus yang diingat, kalau kamu udah langsung ingat belum, misalkan nih saya tanya sin 60 berapa? Satu, setengah akar tiga. Kalau 60 ingat masih. Kamu udah kebayang apa harus lihat tuh? Kebayang, kalau 60 sudah. Ya, sin, ya udah cos 30 berapa? Cos 30. Nah, itu. Yang selain 60 nggak ingat. Ya, berarti kamu perlu, nah, cara agar kita, kalau kita nggak ingat, berarti kita harus hafal, apa maksudnya, kita harus hafal tabel. Nah, kalau tabel kan berarti, kalau inget tuh gini, kamu nggak perlu buat tabel, tapi langsung, nah, misalkan sin 30 itu setengah, sin 60 itu setengah akar 3, nah itu udah tanpa buat tabel. Nah, tapi kalau misalnya nggak hafal, nah cara yang lebih mudah itu, kamu buat tabel dulu. Nah, buat tabel sebenarnya nggak susah, yang diinget tuh sin aja. Tabel sin itu, dia mulainya dari nol. Nah, kalau sin tuh tabelnya naik nilainya. Nilainya naik. Kalau cos nilainya turun. Berarti sin itu mulainya dari nol. Nol habis itu setengah, habis itu setengah akar 2 naik kan dia nol habis itu setengah, Hmm. setengah akar 2 habis itu naik lagi setengah akar 3. Nah, habis itu satu. Nah, Oh, kalau cos yang penting kalau yang kamu ingat sin aja. Kalau cos itu kebalikannya dia malah turun dia mulai dari satu satu habis itu setengah akar 3, habis itu setengah akar 2, habis itu setengah, habis itu nol. Nah, gitu. Nah, kalau tangan, nah tangan itu nggak perlu dihafal juga. Kamu ingat yang penting hubungan antara tangan sin sama cos. Tangan itu, tangan alfa itu nilai sin dibagi nilai nilai cos. Jadi nilai nilai sinnya dibagi cos saja. Nah, tangan nol berapa? Ya tinggal dibagi sin nol dibagi cos nol berapa? Nol dibagi satu berapa? nol. Nol. Terus tangan 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3 berapa? Akar tiga. Bukan. Eh, Kan bukan. menyebutnya Bukan. menyebutnya Akar satu akar 3 atau sepertiga akar 3, tapi lebih mudah ditulis per akar 3 aja. Nah, terus setengah akar 3 dibagi setengah, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. satu. Ya, kan sama ya, jadi jangan bingung Mm-mm. karena akar, karena kan bilangan yang sama ya satu. Terus, Akar tiga. ya akar 3 ya. Mm-mm. Akar 3, akar 3, terus satu dibagi nol lah. Sekarang Oh, ini kan mungkin jarang dibahas kita. Satu bagi nol itu berapa? infinite apa itu?
Tidak terhingga. Sebenarnya kalau saya lebih setuju ini tidak terdefinisi. Nah, satu bagi nol. Satu bagi nol itu tidak terdefinisi. Kenapa? Tidak terdefinisi itu dalam matematika ini tapi bahas anu ya, tapi nggak apa-apa lah untuk pengetahuan kalau tidak terdefinisi itu ada dua nih. Ada hasilnya dan hasilnya tunggal. Nah, syaratnya ada dua terdefinisi itu. Hasilnya tunggal. Nah, kalau satu bagi nol, contoh misalkan nih, yang Mm. yang lebih mudah. Pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Misalkan nih, contoh. Salah, 12 bagi 3 berapa? 4. 4. Kenapa? Tiganya 4 kali. Karena 4 dikali 3 balik Oh lagi iya. 12 kan. Heeh. Nah, sekarang kamu coba, kalau satu bagi nol coba, berapa dikali nol hasilnya satu? Ada nggak? Nah, enggak. Nggak ada kan? Berapa dikali nol hasilnya satu? Ya pasti nggak ada kan? Karena semua dikali nol hasilnya pasti nol. Nggak mungkin. Jadi tidak ada. Nah, tidak ada hasil dalam matematika itu tidak terdefinisi. Nah, beda dengan ini. Kalau tiga nih. Nol per nol. Nah, sekarang nol bagi nol berapa? Kalau nol bagi nol berapa? Saya boleh jawab satu nggak? Enggak. Nggak. Loh, kenapa? Kan satu dikali nol, nol bukan? Oh, oh iya, iya. Ya, kalau saya jawab dua boleh nggak? Enggak. Eh, enggak. Boleh dah. Boleh sih. Kan yang penting balik lagi nol kan? Heeh. Saya jawab 4 boleh nggak? Boleh dah. Ya, berarti artinya apa? Berarti nol per nol itu tak hingga banyaknya hasil. Oh. Banyaknya hasil. Nah, dua ekspresi ini dalam matematika, ini kan ekspresi yang nggak konsisten. Itu dianggap tidak terdefinisi. Jadi dia nggak mengganggu sistem matematika yang sudah baku dan konsisten. Jadi tidak dianggap tidak terdefinisi. Ya, intinya kalau bahasa simpelnya itu nggak boleh dalam Hmm. matematika gitulah. Jadi nggak boleh nih dalam suatu hitungan atau bentuk ekspresi itu nggak ada hasil atau dia ada hasil tapi itu banyak kemungkinannya. Nah itu nggak boleh dalam matematika karena dia nanti akan membingungkan sedangkan matematika itu kan jawabannya makanya dalam matematika jawabannya itu harus ada dan tunggal. Nah kalau yang tadi tidak terdefinisi makanya. Oh, Nah kalau satu per nol itu dia infinite, nah itu kalau dia dalam kan dalam limit. Nah kalau kamu udah pernah belajar limit belum? pernah. Nah, limit itu mendekati. Nah, kalau mendekati baru benar infinite ini. Satu dibagi dengan mendekati nol. Nah, pasti hasilnya infinite. Jadi, tapi itu dalam limit. Kalau nggak pakai limit. Nah, limit itu kan pendekatan. Nah, kalau Hmm. pakai limit benar infinite. Tapi kalau nggak dalam Oh, dalam limit ya nggak bisa. Nah, sekarang sama satu lagi kuadran. Nah, ini yang lebih penting. Kalau tadi kan tabel trigonometri sudut istimewa hanya untuk mencari nilai, tapi penting juga. Cuma lebih penting kuadran. Kalau yang hmm. tadi kan cuma dihafal. Sekarang grafik kuadran. Grafik kuadran trigonometri. Masih masih ingat Ingat gak ya? Ingat. kuadran satu, kuadran satu Tuh nol apa sembilan sih? puluh 180. Nah, ini saya jelaskan untuk mencari nilai trigonometri karena
semua materi trigonometri itu kuncinya di mencari nilai trigonometri. Misalnya nyari sin 120, sin 210, cos 240 dan seterusnya lah. Ini kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran satu yang positif apa? Wah, Ya, all ya, semuanya plus. Terus kalau kuadran 2 sinnya, sinnya yang positif. ya sin. Terus kuadran 3 Tan, ya sin. Kuadran 4 cos. ya artinya kalau ini berarti all sin tan cos. Nah, gitu ngingetnya ya. Mm-mm. Nah, berarti artinya apa? Artinya selain maksudnya yang lainnya berarti sebaliknya misalnya kuadran 2 sin positif berarti artinya cos sama tangannya apa? Negatif. Negatif. Kalau ini tangan tapi yang di salah satu aja kalau kebanyakan diingat tuh lupa nanti. Mm. Berarti yang lain negatif, sinnya negatif, terus cosnya negatif. Jadi juga kalau cos positif berarti artinya yang lain sinnya negatif, Mm. tangannya negatif gitu. Nah, sekarang saya coba terapkan nih. Nah, saya biasanya untuk mencari nilai trigonometri itu hanya menggunakan patokan ini 0 derajat. Nah, ini 180 sama 360. Nah, contohnya nih, lebih baik menggunakan contoh aja, contoh agar lebih terbayang saya cara nyari. Karena kalau di buku itu caranya ya pertama kayak kelihatan panjang. Saya juga jujur dulu pas trigonometri dulu bingung sih baca materi trigonometri di buku karena terlalu banyak. Mm. Coba ini saya coba kamu nyari ini dulu ya. Coba kamu udah bisa atau belum? Sin, sin, terus habis itu sin 120, jangan 120, 150 aja. Terus nyari ada 6 lah, itu cos, cos 315, itu cos 210, terus itu tangan 240 sama tangan 120. Ah, coba dicari nilainya. Satu aja, satu atau dua, dua coba. Saya pengen tahu kamu hasilnya berapa. Aduh, Dua sin, nomor lah, dua, satu atau dua. sin 24, 240. Aduh, min, min, min setengah akar 3. Ini kuadrannya sama tabel ini sebenarnya harus digabungin. Saya pindah dulu ya. Eh, betul, betul, betul. Hmm. Hmm. Nggak cukup ya ini. Saya dikecilin ya ini. Nah, nggak apa-apa lah. Kecil yang mana yang kelihatan. Tapi ini dikecilin. Kayaknya ini yang bisa. Aduh, salah. Kok ini berapa tadi? Min setengah akar 3.
2, jangan yang sin. Gantilah cos. Ya nomor 4. Minus setengah akar 3 ya tadi ya. Mm-mm. Oke, minus setengah akar 3 kita cek apa benar. Terus yang 4, Wis. Mm. nanti ini kalau pakai cara saya nggak nginget, pokoknya nggak nginget rumus. Kalau saya tuh trigonometri nginget rumus tuh identitas saja, identitas trigonometri. Oh. Sama. Bukan sama tak? Minus setengah akar tiga. Minus setengah akar 3 sama, Sama. Sama. sama ya. Cuma. Cara saya nggak tahu, mungkin ya mirip sih sebenarnya. Cuma cuma kalau saya tuh nggak anu, kalau dulu tapi saya belum tahu. Kalau saya dulu mungkin nggak tahu, saya dulu kerjanya pakai gimana, makanya mungkin pakai rumus-rumus juga gitu kali. Tapi Oh. setelah manu habis itu kayaknya ini kayaknya kalau kalau membaca kayak gini banyak banget kayaknya yang nggak ngerti tahu nggak ngerti kayaknya. Nih 240. Nah, pertama gunakan patokannya hanya 180 atau 360. Nah, itu kuncinya. Hmm. Sebenarnya bisa juga pakai 270 sama 360 sini. Salah berarti ini yang di atas. Hmm. 270 nih. Berarti yang di atas juga salah. Nah, yang enggak ya. Dah. Nah, kalau pakai 90 210 sebenarnya ya bisa, cuma dia berubah bentuk nanti. Kalau gunakan patokannya 90 270, yang sin nanti berubah jadi cos, yang cos jadi sin, yang tangen jadi kotangen. Jadi daripada mengubah bentuk fungsinya, jadi gunakan aja cuma 180 atau 360 agar fungsinya tetap. Nah, gimana cara gunainnya? Nah, kalau sin 240 berarti gini, sin. Nah, kan yang lebih dekat ke 180 atau 360 kalau 240. 180. Ya, 240 kuadran berapa? Kuncinya di Kuadran kuadran deh. tiga. Ya, kuadran berapa? Tiga. Ya, kuadran 2 ya. 3 ya. 3. Berarti kan 180. Nah, kalau ke kuadran 3 dia nambah apa kurang? Tambah. Oh, Nambah iya. berapa? Tambah Nambah 60. 60 kan? Hmm. Nah, habis itu kalau gunain sin, kalau gunain 180 dia fungsinya nggak berubah, tetap sin. Sinnya sin berapa? Sin 60. Nah, negatif positifnya dia tergantung kuadran. Di kuadran 3 sin negatif positif. Negatif. Nah, negatif. Jadi nilai negatif positifnya ditentukan dari kuadran, tapi fungsinya tetap sama, sama-sama sin. Sinnya sama dengan 60. 60 itu dari mana? Dari penjumlah atau pengurang dari patokannya. Patokannya 180 atau 360. Ya udah, min sin 60. 60 itu, nah kalau belum hafal, lihat di sini, sin 60 itu berapa? Oh, setengah akar 3. Itu. Ya udah gitu, gitu. Nah, sekarang coba pakai, ya kayaknya cara kamu buka gini juga, apa gimana? Singkatku ya juga anu nanti kan tambah 180 derajat nanti di kuadran mana jatuhnya nanti ya pakai patokannya di situ. Kalau kamu patokannya boleh, biasanya boleh pakai 90 juga. Nggak inget sih, tunggu, nggak inget tapi mirip gini, mirip yang kakak tulis gini. Ya, ya kalau di buku dia anu dia, maksudnya karena kan dia huruf-huruf gitu. Nah, terlalu banyak. Nah, mungkin bacanya tuh ngeringkesnya tuh maksudnya gimana ini tuh malahan karena terlalu banyak malah nggak ngerti. Nah, sekarang coba sin 150 coba dengan yang ringkasan yang saya kasih nih, coba saya nuliskan aja. Ini Seratus kuadran delapan Oh ya, kuadran 2 ini. Berarti sin seratus delapan 180. puluh dikurangi 30. Terus negatif positif ditentukan dari kuadran.
150 itu kuadrat 2. Berarti sinnya plus. Berarti positif. Tensinya hasilnya positif ya plus. Ya. Terus plus Sin 30. ya berapa? Setengah. Hmm, lanjut. Oke. 315. Oh, 45. 360. Cos 360 dikurangi 45. Hmm, Jatuhnya di kuadran 5. 4, sorry. Berarti cosnya positif 45 derajat. Setengah akar 2. ya udah. Terus 21. 210 sudah nih. 210 ya. 180 tambah 30. Itu cosnya negatif. Jadi negatif setengah akar 3. Iya, betul. Terus tangan. Tangan 180 tambah 60 derajat. Bisa tuh. Kuadran 3. Jadi tangannya positif. Positif tangan 60. Berarti akar 3. Terus 120. 180 dikurangi 60. Kuadran 2. Tangannya negatif. Berarti negatif akar 3. oke. Udah berarti kalau mencari nilai oke ya berarti. Oke, Udah bisa. selesai. Sekarang ya kita coba nyari yang nomor 3 baru. Kita coba. Ini jadi bersama. Nah, ini udah ada identitas nih. Nah, kalau identitas ya diterima dulu. Ya, saya identitas yang paling penting. Tapi ya mungkin sekalian aja lah. Identitas trigonometri. Nah, ini yang paling atas nanti diingat ya, itu dipakai untuk semua materi trigonometri dan SMA. Terutama kalau IPA ya. Kalau IPS sebenarnya trigonometri nggak terlalu sering dipakai. Nggak sering. Identitas trigonometri yang paling harus diingat nih. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, ini satu-satunya yang harus diingat ini. Kalau ini aja nggak mau diingat, ya udah. Ingat masih. Ini satu. Ingat. Nah, kalau turunannya apa? Turunannya, turunannya berarti dibagi sama-sama dibagi sin. Nah, kalau sama-sama dibagi sin jadinya 1 plus. Nah, kalau semua, kalau kan ada sin ya, sin lawannya itu apa? Kebalikannya. Balikan ya. Sepersin X itu kosekan. Nah, ini Oh, sebatas tahu aja, nggak harus langsung diingat. Kalau cos itu kebalikannya seperkos kan. Seperkos itu sekan. Kalau tangan ini tuh enak, tangan nggak perlu diingat. sin. Tangan karena mirip namanya. Sepertangan itu kot tangan. Nah, Oh, jadi kalau yang ini yang pertama, dari yang pertama bisa dapat ini cos cos kuadrat X per sin kuadrat X jadinya kotangan kok kotangan sih? Ya bener ya. Kotangan kuadrat X 1/sin, berarti 1/sin itu kosekan. Nah, kalau dibagi cos berarti sin kuadrat per cos itu berarti tangan. Tangan kuadrat X plus cos per cos 1 sama dengan sepercos itu sekan. Nah, yang penting yang pertama dari yang pertama kedua ini
dikali seper sin kuadrat X. Kalau mau dapetin yang kedua, ini dikali 1/cos kuadrat X. Nah, sama yang sering keluar tuh ini yang pertama ya. Yang pertama itu yang wajib, maksudnya yang sering banget digunain ya yang pertama ini tuh. Cumanan. Nah, yang kedua itu sin 2x. Itu berarti sin 2x itu 2 sin x cos x. Nah, sama sudut ganda cos 2x. Nah, ini sering banget digunain. Ini ada tiga tapi. Cos kuadrat x itu cos 2x itu cos kuadrat x min sin kuadrat x. 2 cos kuadrat x minus 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, tiga bentuk ini yang sering. Nah, mungkin ini dulu aja. Identitas. Nah, untuk yang dari yang kedua ini sebenarnya ini diubah dari bentuk ini, dari bentuk identitas yang pertama, sin kuadrat E kan sama aja 1 min cos kuadrat E. Kalau mau nulin, jadi, nah kalau yang ini diubah, yang bentuk cos diubah ke sin, 1 min sin kuadrat E. Jadi ini tuh dari sini ke sini, sama dari sini ke sini, ini menggunakan identitas yang pertama, identitas trigonometri yang pertama. Pertama. Ya mungkin di anu dulu aja. Nanti ini dibagi. Udah. Nah, cuma kalau belum terbiasa emang lumayan anu sih. Nggak langsung lah. Hmm, hmm, hmm. Udah, mau anu lanjut yang nomor 3 nih. Halo Jessica, Ya, ya, lanjut yang nomor 3. ya. Nah, yang nomor 3 saya jelasin yang paling atas aja ya. Ini kan berarti dipindah ruas ke arah kanan semua. Nah, ini berarti kan 1 min 2 sin kuadrat X. Oh, salah nih ya. Enggak, maksudnya plus cos, harusnya plus cos ini. Saya salah plus minus. Hmm. Nah, berarti plus cos. Oh, berarti harusnya plus nih. Oh, berarti kebalik tandanya. Berarti semua semua plus minus di sini kebalik. Sorry, sorry. Ya kan? Harusnya. Hmm. Oh, ya. Berarti ini kebalik. Kebalik semua. Hmm. Bentar. Hmm. Berarti ini kebalik. Sekalian aja lah. Hmm. Berarti karena kebalik berarti beda tanda. Plus ini min, ini berarti satu, ini berarti setengah. Setengah. Nah, cuma kalau kebalik tanda ya cuma, nah ini makanya harus teliti tuh, kalau kita cuma selip plus minus itu ya bisa jadi merubah banyak hal juga. Jadi ya harus Hmm. teliti. Nah, nah yang pertama nih berarti 1 min 2 sin kuadrat X plus cos X. Habis itu, nah ini harus pakai identitas nih. 1 min 2 sin kuadrat X itu kan kalau beda variabel kan nggak mungkin bisa dijadikan persamaan. Intinya kalau aljabar tuh sebisa mungkin bentuk yang berbeda itu bisa
disamakan jadi satu Disamain. bentuk. Heeh. Nah, jadi cos 2 kayak tadi nih. Nah, 1 min 2 sin kuadrat X kan bisa diubah ke cos 2 X. Nah, cos 2 X itu kan karena bentuknya cos X, kita ubah ke bentuk cos X juga. Oh, cos 2X itu diubah bentuknya bisa jadi 2 cos kuadrat X min 1. Nah, ini juga identitas. Nah, berarti jadinya 2 cos kuadrat X plus cos X min 1. Nah, kalau cos X itu kan bentuk yang sama. Nah, kita misalkan agar lebih sederhana, dimisalin cos X-nya sama dengan A. Berarti jadinya 2A kuadrat plus A min 1. Nah, kalau maktorinnya udahlah, bisa lah ya. Saya anu, kalau kamu udah kan kemarin udah maktorin kan. Jadi ya saya anggap Udah. bisa lah ya. Heeh. Nah, yang belum, nah ini kelanjutannya nih yang penting. Cos X sama dengan setengah, sama cos X sama dengan minus 1. Nah, kamu nyarinya gimana? Kan ini bukan nyari nyari nilai trigonometri kan udah tadi, udah bisa. Nah, Heeh. kalau ini kebalikannya, nilainya tuh diketahui, kamu nyari nilai X-nya berapa, cos berapa yang hasilnya setengah, cos berapa yang hasilnya minus 1. Nah, kalau dibalik gitu, kamu nyarinya gimana? Nggak tahu, nggak tahu caranya. Ya lihat patokannya, lihat tas itu dulu. Dua, dua apa itu? Dua. Kan setengah kan? Heeh. Yang udah kamu yang udah kamu kerjain yang nomor berapa tadi? Nomor 9. 9, 10, iya. Tapi 9 nggak 10. sampai, nggak ngerti. Apa ya? Nggak Tuh, terlalu yakin. Nggak terlalu yakin. coba aja ya. Nomor 9 jawabanmu berapa? Ya, sebelum ke trigonometri. Oh iya, 68. Betul, betul. Ya, benar berarti. Notasi sigma kan anu walaupun di IPS belajar juga kan? Belajar. Paham kan? Paham. Ya udah, kalau paham berarti kan nggak perlu jelasin. Nomor 10 limit tapi ini kamu pakai Ah, pakai cara panjang apa pendek? Pakai cara pendek aja lah kalau cuma jawab ya. hasilnya Kamu 3. Ah, salah berarti. Nih. 3. Kamu pakai apa? Kamu kan ini kalau ini biasanya di buku tuh pakai wih, oh kok nol di situ. Oh, oh iya, lupa Tuh. digituin. Oh, berarti salah ini. Salah, salah kerja. Oh, Iya, punya dia saya ganti. salah. Kalau nol ya tinggal disubstitusi ini nih. Kalau ini tuh kalau kalau yang saya kerjain ini kalau ininya tak hingga Oh, oh makanya. Oh iya, oke. akar 5 harusnya jawabannya. Hah? Ya kan X-nya Tambah mendekati satu lagi. nol. Saya Oh, juga nggak lihat, nggak lihat, nggak lihat berarti biasa. mendekati nolnya. Berarti biasa aja Ya, dimasukin. ya biasa. Emang ini mungkin ngecow atau gimana. Alah. Nah, saya pindahin aja ya. Maksudnya saya kerjain. Ya, Set. Nah, harusnya jawabannya. Nah, kalau makanya kalau nol itu dia langsung aja kan ada substitusi langsung. Berarti atau gini aja kan nol kan langsung bisa dia substitusin aja langsung. Nol kuadrat plus 4 kali nol plus 5 min nol kuadrat plus nol. Ya udah kan kalau udah dapat hasilnya tuh emang harus langsung. keren. Nggak boleh pakai cara lain. Iya sih. Saya saya nggak lihat itu mendekati nol, kirain tak hingga. Kalau tak hingga baru pakai cara yang tadi. Oh, oh biasa. Nah, Ya, elah. ya sudah. Kalau kalau ini misalkan tak hingga berarti hasilnya berapa? Tadi itu Atau 3 per saya 2. ganti nih, pertanyaannya ganti. Contoh, saya ganti. Oh, limitnya harus ada. Beda soalnya kalau nggak ada limitnya tuh nggak bisa dihitung. Limit X mendekati tak hingga yang
Misalnya 4x kuadrat plus 6x min 9 min akar 4x kuadrat min min berapa ya? 8x plus 5. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Pertama, ini tuh bisa dihitung kalau koefisien x kuadratnya sama. Nah, ini sama. Ini kalau pakai pola ya, Iya. koefisien kuadrat harus sama. Harus sama. Nah, terus libatkan selisih yang koefisien x. Nah, koefisien x. Nah, jadi cara ngerjainnya gini dia. Selisih ini kalau anu b min q per akar. Nah, gini. Berarti selisih koefisien x itu ditambah akar dari koefisien x kuadrat. Nah, berarti berapa itu? Berarti 6 dikurang min 8. Ini kalau pakai pola ya, karena kalau pakai limit, cara limitnya yang runtut itu lumayan panjang nulisnya kepanjangan. Kalau isian Oh, singkat ya pakai akar akar 4 ditambah akar 4. Nah, kalau di buku dia langsungan. Nah, kalau saya lebih nyaman ini. Pokoknya kan ini akar nih, akar 4 ditambah akar 4. Nah, mm-mm. jadi berarti 6 tambah 8 per akar 4 kan 2 tambah 2 berarti 14 per 4. Berarti 7 per 2. Jadi gitu, selisih koefisien E dibagi dengan akar akar koefisien X kuadratnya yang sama itu akar akar 4 ditambah akar 4. Kalau di buku sebenarnya nulisnya gini dia, B min Q per 2 akar A. Nah, sebenarnya 2 akar A ini nggak mirip bentuknya langsung, tapi kalau akar 4 ditambah akar 4 kan dia mirip sebenarnya bentuknya. Jadi lebih mudah diingat. Kalau saya lebih ingatnya lebih enak akar akar A ditambah akar A. Jadi lebih enak ingat gini. B min Q per akar A ditambah akar A. Tunggu, yang koef yang B itu harus apa Kak? Yang ditulis di sini. Yang B yang mana? B itu yang ini, maksudnya angka yang 6 ini B, Q itu yang angka yang setelahnya yang min 8. Nah, A Heeh. itu angka harus sama, koefisien X kuadrat harus sama. Kalau angka di depan X kuadratnya itu beda, dia nggak kan hasilnya nggak bisa dihitung. Atau hasilnya kalau nggak nol tak hingga. Maksudnya dia nggak bulat hasilnya. Mm-mm. Bukan yang Maksudnya anu panah bukan di nggak bulat, atas dia ini, nggak bisa yang mana? panah di atas ini, yang dari 6 ke 8 itu. Itu tulisannya Oh, apa? koefisien X. Sorry, koefisien X itu. Maksudnya yang diperhatikan tuh koefisien X, koefisien X. Oh, Jadi selisih koefisien X, yang ini tuh selisih koefisien X, selisih koefisien X, koefisien X. Nah, yang A itu mm. koefisien X kuadrat yang sama. Nah, gitu. Jadi kalau dia bukan X mendekati nol, berarti jawabannya berapa? 4 dikurangi 1, 3 per 1 tambah 3 per 2. Oh iya betul sama. Nah, 3 per 2. Nah, itu kan udah bisa. Jadi pakai pola selisih koefisien X. Sebenarnya kalau saya lebih nyaman ngingat tuh nggak pakai variabel. Ngingat tuh pakai pengertian dasar. Karena kalau pakai variabel tuh kadang gampang lupa nih. B min Q per 2 Heeh. akar. B-nya tuh apa, Q-nya apa, A-nya apa. Nah itu makanya pentingnya kita nginget pengertiannya. Oh, B sama Q itu koefisien X. Berarti selisih koefisien X per akar dari koefisien X kuadratnya ditambah akarnya 2 kali. Itu. Hmm. Nah, yang tadi balik lagi yang akar tadi. Kamu mau nyoba dulu nggak nyari ini, nyari Hmm. X kuadrat yang Oh, ini heeh. sama yang ini. Nyari semua nilai X yang hasilnya setengah Hmm. sama nyari nilai X yang memenuhi cos X sama dengan -1.
Ya dicoba dulu ya. Saya kamar mandi dulu ya. Saya Oke, mau baik. air kecil. Bentar. Ya kalau enggak sama mungkin kamu coba soal yang kira-kira kamu bisa ngerjakan sendiri yang mana? 11 turunan belum ya? Turunan sudah, tapi kos Enggak. Oh, ada kosnya lagi. eh, gitu belum pernah ya. Ya udah yang lain. Nomor 7 dapat. 7, oh, belum coba, tapi kayaknya tahu deh caranya. Ya kan paralel kan udah pernah ya. Ya nyoba nomor Ah, 7 mungkin ya. benar. Ya, oke. Nomor 7. Nah, sambil saya tinggal. Nah, nomor 7 sama oh ya, tapi yang utama kamu nyari nilai cos X sama dengan setengah sama cos X sama dengan -1 dulu ya. Iya, ya. Sebelum saya tinggal ke mama.
Halo Jessica. Halo Jessica. Halo? Sudah dapat X-nya? Oh, lu yang cos X yang setengah itu ya antara 60 300 apa 360. Iya, Ya 60 benar. 6, 60. 60 sama berapa? Antara 60 300 atau 360. Tiga. Hmm, berarti ada tiga berarti X-nya ya dapatnya. Iya. Tapi kalau yang min satu enggak. Hmm. Loh, Ya kos. yang 360 emang hasilnya setengah ya? Nggak bisa lah. Bisa. Enggak bisa tuh. Kos 360 kan sama aja kos nol. Kos nol kan satu. Nggak jadi Tuh. setengah lah. Nah, caranya Oh, gini. Pakai kuadran saya tadi. Ingat, ya, kos caranya gini. Kos ini nilainya positif atau negatif? Kos kos setengah. positif. Jadi berarti habis itu cari dulu kuadrannya. Kos yang positif itu di kuadran mana? 1 4. Satu dan empat. Berarti kuadran satu dan kuadran empat. Nah, pentingnya ingat patokan. Patokannya 360 sama 180. Nah, kalau kuadran satu kan jelas nih. Kos yang nilainya Mm-mm. setengah berapa? Lihat tabel aja kan. 60. Ya, Ya benar, 60 ya. Sama yang kuadran 4. Kuadran 4 itu di kuadran 4 itu lebih 300. dekat patokannya sama 360. Nah, lebih enak digambar pakai kuadran. 360 sama 180. Kalau kuadran 4 berarti kan 360 mau mundur ke kuadran 4 berarti kan dikurangin. Berarti 360 Hmm. dikurang berapa ya? Dikurang dengan patokan yang didapat di tabel sudut istimewa tadi 60. Berarti 360 dikurang 60. Berarti berapa? Ya 300. Oh iya iya. Oh iya. Nah, 300 ya gitu. Jadi urutannya biar maksudnya biar runtut terstruktur itu tadi kan cos X yang nilainya setengah. Setengah itu positif. Berarti nilai X-nya Mm-mm. itu berada di kuadran satu sama 4. Lihat tabel sudut istimewa di kuadran satu 60. Nah, 60 itu dijadikan patokan untuk pengurang dari patokan 180 atau 360 tergantung kuadran yang itu. Kalau kuadran 4 kan berarti lebih dekat Oh, dengan 360 itu. Nah, yang cos X sama dengan min satu ini kan di negatif kan. Kalau cos yang negatif itu kuadran berapa? kuadran 2 sama 3. Kuadran 2 dan 3. Berarti Kuadran cos 3. Nah, kalau enggak kuadran 2 180. X-nya berarti 180. Nah, yang kos yang nilainya satu kan nilainya itu satu. Berarti kos yang nilainya satu berapa? 0. Mm-mm. Berarti ini dia kuadran 2 berarti 180 kurang nol berarti 180. Nah, kalau yang kuadran 3 berarti 273. 180 ditambah nol ya sama sih. Jadi di titik yang Oh, sama. Ya sama. udah berarti X-nya Oh, 180 berarti ada tiga bisa. solusinya. 60, 180 sama 300 derajat. Nah, kan ini dalam pi ya. Kalau kamu ubah ke dalam bentuk radian bisa nggak? Radian. Radian itu dalam pi Oh, bisa radian. ngubah 60 diubah ke pi gimana? Berarti pi per Pi satu pi per itu berapa derajat? 180. Iya, 180. 180 berarti 60 itu pi per 3. Kalau 300 itu berarti 5 per 3 pi. Nah, kalau 80 itu pi per 2. Pi aja ya. Ya udah berarti jawabannya solve equationnya X sama dengan atau himpunan penyelesaian yang nulisnya gimana? Ya, atau himpunannya aja ya. Apa itu? Pi per 3 pi
sama 5/3 pi. Nah, makanya penting. Nah, tapi kuncinya yang ini kamu bisa lancar kalau kamu mencari nilai tadi pakai kuadran juga lancar. Kalau yang awal tadi nggak lancar, kemungkinan mencari kebalikannya lebih sulit karena kan mencari nilainya, mencari sudut hanya diketahui nilai. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin contoh lagi lah. Coba, coba kamu nyari nih. Nilai, nilai solve aja. So, nah ini sin X sama dengan min setengah akar 3. Pakai Ah, cara yang tadi. Dicari mm-mm. kuadran yang cocoknya di mana dulu. Kuadran 3 sama 4. Hmm. Itu itu sama. Ini kan berarti Kalau belum terlalu, nah, sebenarnya enak gambar pakai kuadran. Sebenarnya lebih hmm, kebayang kalau pakai kalau digambar. 90, 0, 360, 270, 180. Jadi kebayang itu sin kuadran 3. Nah, kuadran 3 tuh sini kan patokannya dari sini. Nah, dari 180 tuh nambah berarti kan. 108. Nah, kalau kuadran 4 dari 360 itu ngurang. Nah, ngurang atau nambah berapa? Patokannya setengah akar 3 tuh sin berapa 60. yang di double sudut itu? 60. Berapa? Ya 60 sebenarnya nggak perlu pakai pakai cara tadi bisa pakai gambar ini pakai geometri kan trigonometri itu bagian dari geometri ya. Nah, jadi Mm-mm. lebih mudah jelaskan pakai gambar. Oh, dia nambah 60 berarti 240. Ini ngurang 60 berarti 300. Ya udah berarti sudutnya itu. Cuma kalau misalkan udah paham tanpa gambar, gambar kan butuh waktu kan butuh digambar, butuh bayangin. Nah, Iya. kalau udah misalnya kita udah bisa mengimajinasikan tanpa menggambar. Oh, oh ini berarti 180 tambah 60 di kuadran 3 kan harus nambah. Oh, kalau kuadran 4 360 dia mundur berarti kurang kurangnya 60. Mm. 60-nya tuh dapat dari mana? Dapat dari mana? Deh. Oh, nggak hilang sih. Nggak pindah. Pintanya nggak bisa dipilih. Nah, 60-nya dapat dari mana, Jessica? Tengah akar tiganya itu. Setengah akar tiganya ya. Dia di Ya. sudut istimewa. Oh ya, kamu kalau di sekolah atau di rumah panggilannya apa? Hah? Panggilannya apa kalau di sekolah atau di rumah? Sama Jessica. Jessica. Tapi kan agak Iya. panjang. Jessica manggilnya Jess apa apa? Cika apa Dia apa? panggilnya Jess. Bisa. Oke. Nah, berarti ada dua. Nah, sekarang ubah ke radian coba, kopi tadi coba. Saya pengen kamu yang ubah. 240 itu berarti ngubahnya berapa? Hmm. Oke. Atau kalau nggak bisa langsung gini, 240 per 180 kali 180. Nah, 180 yang ini disederhanain, yang 180 ini diubah jadi pi. Nah, berapa disederhanain?
240 per 180 berapa? 43, 4/3. 4/3. Nah, gitu. Nah, berarti yang 300 berapa? 1/6 Q. Pi. Pi. 1/6 pi. Loh, Iya ya. 1/6 Oh, pi. bukan, 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 bukan. Bukan, 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 bukan. 300 bukan 30 ya. Iya, iya, iya. 300. Nih, 5/6. 5/6. 5/6 pi. Benar. Iya. 5/6 pi. Iya, iya kan? 5/6. Ya coba dicari. Pi Oh, tadi pi bukan. radian. Bukan lagi. Wah, 180. Oh iya, 180 ya. Oh iya. Kalau dihitung hitung balik hasilnya benar kan, pi itu 180 derajat kan, pi itu radian. Nah cuma radian itu satuannya nggak ditulis, maksudnya radian itu biasanya nggak ditulis ya, jadi kalau sudut ditulis hanya dengan pi itu maksudnya pi radian. Nah tapi Mm-mm. radian biasanya ditulis. Kalau derajat kan ditulis kayak angka zero di atas gitu, kecil gitu kan, degree. Ya. Nah kalau radian itu biasanya nggak ditulis, ya hanya pi gitu aja. Jadi pi dalam dalam sudut itu bukan pi yang pakai untuk nyari luas lingkaran 3,14 atau 2/7. Itu kan kalau Mhm. untuk mencari luas atau keliling. Nah, cuma kalau dalam sudut itu dia artinya satuan sudut radian. Berarti berapa jadinya? tiga Itu ratus derajat sama jadinya dua berapa? ratus. Oh, 5/3. 5/3 pi, jangan lupa pi-nya. Pi, pi, 5/3 pi. Oke. Nah, oh, tadi ini trigonometri udah lumayan. Itu hampir, ya itu dasar trigonometri pokoknya kalau ketemu ya. Ya, Terus yang nomor 7 udah dapat. iya nomor 7. Tunggu, tunggu, belum selesai, belum selesai. Nomor 7 saya ternyata kelewat. Lewat. Saya lewat. Saya nomor, oh, kelompat langsung nomor 8. Ya nanti sampai 17:20 ya. Tadi lewat 5 menit maksudnya. A plus TB berarti A plus TB gini ya. Berarti Mm-mm. A 1, 2, 3 plus dikali B 3, 2, 1. 1, 2, 3 kali T kan 3T, 2T plus T. Berarti 1 plus 3T, 2 plus 2T. Kamu nyari, saya juga nyari kelewat. Nah, yang C, agar paralel. Berarti agar paralel dengan C, maka terdapat K sehingga A plus TB sama dengan KC. Oke, berarti 1 plus 3T, 2 plus 2T, 3 plus T sama dengan KC 5, 4, 3. 1 plus 3T, 2 plus 2T,
3 plus T, 5K, 4K, 3K. Nah, berarti hal ini berarti gimana ini? Tunggu, tunggu. Aku tunggu. No, yang ke satu itu aku jawabnya 4/3. Yang ke satu maksudnya? Oh, Yang ke satu enggak, pertanyaannya ini kan the value, find the value of T. T, nilai T ini. Maksudnya yang ke satu. Yang untuk nilai T-nya udah dapat belum? nilai T ini seharusnya bentuknya kayak gimana? Kayak gini juga kan, koma, koma, koma. Ya, nilai nilai Apa? T itu angka berarti. Oh, 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 ya udah gak sana berarti. Kan angka, dia angka. Pengalih Hmm. vektornya. Misalkan T-nya 2 berarti setiap komponen vektornya dikali 2 kalau T-nya 2. Oh, harus sama. Oh, Ya, alah. ya kan, kan T-nya Oh, cuma alah. satu. Oke. Salah berarti. Ya udah. Udah, kok udah lah. Salah kerja aja. Tapi ngerjainnya sama nih. Mirip kayak yang di sini atau enggak? Enggak. Mikirnya, nanti ada 3 digit gitu Lanjutin ini T-nya. aja. Lanjutin ini aja coba. Kamu lanjutin ini bisa nggak? Nyederhanain nyari agar T-nya ketemu gimana? Lanjutin. Lanjut. Tunggu. Oh, tak kirain T-nya itu konstantanya. Bukan deh. Ya, iya, ya, iya, T-nya, oh ya bukan. T-nya itu yang mau dicari. Nah, K-nya juga Oh, nggak tahu berapa. Nah, cuma K-nya itu, walah. K-nya nggak dicari, maksudnya nggak ditanya. Yang ditanya yang T. Oh, gimana ya? Kalau enggak ya udah, saya bahas nggak apa-apa. Nih kan, satu kan yang sama itu sama-sama K. Yang kita mau cari T, berarti kan sama-sama K kan. Berarti yang Heeh. pertama dari yang ini, 1 plus 3T sama dengan 5K. Nah, kita samain aja K. 1 plus 3T sama dengan, berarti kan 1 per 3T per 5. Dari yang kedua kita dapat 2 plus 2T sama dengan 4K. Berarti 2 plus 2T per 4 sama dengan K. Dari yang ketiga 3 plus T sama dengan 3K. Berarti 3 plus T per 3 sama dengan K. Nah, dari sini kan K semua nih sama. Nah, kita bisa Mm. untuk mencari nilai T ya kita samain aja. Kita samain, dua, salah duanya itu mesti ketemu. Nah, ya udah kita samain misalkan yang ini. 1 plus 3T per 5 sama dengan 2 plus 2T per 4. Nah, bisa nyederhanain ini enggak? Coba dicari nilai T-nya. Kan T-nya tinggal T kan. Itu berarti T-nya bisa dicari. Ah. Coba.
Nah, udah dari situ T-nya udah ketemu. Sabar ya kak, sabar ya kak. Ya nggak apa-apa. Ini persamaan linear satu variabel SMP nih kan nggak maksudnya susahan persamaan kuadrat lah kamu persamaan kuadrat bisa yang ini masa Bisa 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 bisa. cara langkahnya gimana? Dikali Disamain silang. ya, dikali silang, oh bisa. Ya bisa kalau samain penyebut juga bisa. Cuma ya, ya dikali silang aja kan bisa. Iya ya, oh iya, gini-gini lupa. Ya nggak apa-apa disamakan penyebut juga sama sih. Mm-mm. Nanti kalau udah penyebutnya sama kan pembilangnya disamain ya. Mm. Tapi lebih cepat langsung dikali silang aja. T-nya 3. T-nya 3. Ya Heeh. udah ya, ya udah bener. Nah udah kan. Udah. Nah sekarang kalau udah kan yang ketiga ini nggak kamu pakai kan. Nah sekarang dicek. Kalau T-nya 3 berarti 3 tambah 3 6 kan. 6 Heeh. berarti K-nya 2. Berarti K-nya 2 kan. K-nya 2. Ya. Nah K-nya 2 sesuai apa enggak? Oh sesuai. Ya udah berarti benar. Oh betul, amin. Oke, syukur, amin. Syukur. Berarti 4 plus 12T sama dengan 10 plus 10T. 12T kurang 10T sama dengan 10 kurang 4. 2T sama dengan 6. Berarti T-nya 3. Nah, itu. Nice. Oke. Oke. Jadi diingat ya, paralel itu ya yang kemarin kan udah kan dia ada Sudah. dia kelipatan dari vektor yang lain gitulah paralel. Ah, Nah, sekarang masih masih ada. Ya, kalau cukup bahas nomor 5 sama 6 ini ya, 5 6 7 8 belum lah, 9 10 kan udah. Kalau bisa nomor 5 sama 6 tapi 6 dulu yang trigonometri, lanjutan yang tadi. Kita lanjutin. Nah, coba kamu baca aja dulu. Ini harusnya ngerti. Cuma mungkin ini kan pertidaksamaan. Nah, mungkin yang perlu dijelasin mungkin pertidaksamaannya. Cuma penjelasannya aja. dibaca Pertama, soal. ya sin 2x sama dengan ini. Ini identitas ya. Ini yang harus diingat. Ah, Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, kan sin x yang ruas kiri sama ruas kanan kan ada sin x nih. Nah, cuma iya. sebenarnya dia nggak boleh langsung dibagi. Nah, dia boleh dibagi asalkan dia bukan nol. Kenapa? Karena nanti kalau dia nol sama-sama dibagi nol bagi nol kan nggak boleh. Makanya sin x-nya dipastikan bukan nol dulu ya. Dimisalkan aja jika sin x sama dengan nol berarti kan 2 kali nol kali cos x lebih besar dari akar 2 kali nol. Berarti nanti Mm-mm. jadinya nol lebih dari nol. Nah, nol lebih dari nol kan nggak mungkin kan atau salah. Kan nol lebih dari nol kan salah Ya. harusnya sama. Berarti sin x-nya nggak mungkin nol nih. Nah, berarti jadi sin x-nya tidak sama dengan nol. Nah, kalau sin x-nya tidak sama dengan nol, berarti boleh dibagi. Karena sin x-nya nggak nol kan berarti bukan nol per nol. Berarti sin x-nya bisa dibagi. Berarti jadinya tinggal 2 cos x lebih dari akar 2. Berarti cos x lebih besar dari setengah akar 2. Nah, untuk nyari pertidaksamaannya, nah ini agak ya lebih sulit dibandingkan tadi. Kalau tadi kan cuma persamaan. Nah, Iya. kalau ini pertidaksamaan. Nah, harus tahu
Ya, tapi setengah akar dua nih. Caranya gini. Setengah akar dua itu positif kan? Iya, Ya, berarti cos itu positifnya di mana? 1/4. Di kuadran berapa? Kuadran satu. Yang setengah akar dua itu nilainya berapa? Sebut 45. 45. Berarti 45 sini sama 45 sini kan? Berarti Heeh. mundur 45 sama sini. Berarti 315. Nah, ya udah. Nah, ini kan nilainya di sini setengah akar dua. Nah, nilai kos tuh turun apa naik? Nilai kos turun. Turun. Eh, Turun kan? Berarti turun ya kalau ya. berarti yang lebih dari berarti yang nilai ini ya antara ini sama ini. Kalau nilainya udah setelah ini dia lebih kecil. Nah, lebih Heeh. kecil. Kenapa? Turun kan? Lebih kecil. Nah, begitu juga yang ini. Kan nanti dikurang 45 dikurang ini, dan nanti di sini juga lebih kecil. Ya udah, berarti nilai nilai kos yang lebih dari setengah akar dua ya ini dari 315 ke 360 sama dari 0 ke 45. Nah, jadi lebih enak pakai pakai gambar grafik kuadrannya daripada kalau pakai aljabar kayaknya kalau nggak dibayangin pakai gambar kayaknya jelasnya lebih sulit malah. Heeh. Ini harus Oke. paham kos kos itu nilainya turun. Turunnya berarti kan turun dia dari 0 ke 90 turun. Kalau si nilainya naik. Nah, dipahami grafiknya itu. Nah, berarti jawabannya tuh dari 0 sampai 45, terus dari 315 atau sampai 360. Nah, cuma saya nuliskan di sini pakai radian. Ya intinya kalau geometri itu namanya geometri kan pengukuran sama bangun ruang bangun datar. Ya pasti dia lebih mudah kalau kita tuh menggunakan gambar karena namanya geometri. Heeh. Nah jadi untuk memudahkan ya pakai gambar. Kalau nggak mau pakai gambar, nah ini mau nggak mau harus menggunakan bentuk aljabar. Nah, kalau dua-duanya nggak terlalu bisa, misalkan nih, pakai aljabar ya rumit atau nggak biasa matematik, gambar juga kurang terlalu bisa. Nah, itu mungkin repot kalau di materi geometri. Ya pilihannya kalau geometri itu dengan bantuan gambar agar lebih mudah atau milih nggak usah pakai gambar tapi aljabarnya udah lumayan lumayan bagus. Itu 7/4 atau 7/9, Kak? tujuh tujuh per per empat. empat 7/4 kan ya kalau enggak dicari sendiri aja 315 itu berapa ya kalau nggak bisa langsung ya kayak tadi 315 per 3 per 180 Mm. 7/4 ya udah berarti 7/4 pi itu pakai disederhanakan pakai pecahan sederhana dibagi dengan 180 kan pi radian itu kan 180. Oke. Oke. Ya, emang Jadi yang banyak susah ini cuma trigonometriknya. identitasnya itu, Kak. Ingat identitasnya Ya semua. identitas ya bukan susah sih karena itu harus dihafal sih. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting ya yang tadi itu aja. Ya sebenarnya nggak usah dihafal. Kalau dihafal biasanya gampang lupa ya. Kamu sering gunain aja. Oh, sin 2x itu 2 sin e cos x. Ya pokoknya kalau sering digunain ingat sendiri. Tapi kalau cuma dihafal gampang lupa. Oke. Oke. Ini masih ada waktu kan ya? Ya 5 menit lagi tadi kan lewat tadi zoomnya juga nggak langsung. Aduh, Kak.
ke mana tadi? Ke logaritmanya lagi. Ke logaritma. Ya, logaritma. Ya, maksudnya yang cukup dijelaskan pakai logaritma. Yang logaritma mungkin kamu ini kamu nggak belum nyoba kok. Nyoba, tapi hasilnya nol jadinya. Makanya itu. Ya, kalau nggak pahami dulu ini tulisan apa pembahasan dari Hmm. saya. Sebenarnya kamu paham dari ini sifat logaritma tapi kamu ini Udah. yang ini bisa kan? Ini dari sini ke Kenapa? sini ya ini Oh, yang bisa. perubahan bisa. Nah, dari sini ke sini habis itu pakai persamaan kuadrat. Nah, tapi ini kan pertidaksamaan. Jadi persamaan kuadrat difaktorin. Mm-mm. Oh, lihat. Tunggu, lihat dulu ini. Lihat dulu. Ini ada. Intinya kalau ada bentuk variabel yang dia tuh ribet, itu dimisalkan lagi kayak 3 log X ini kan menyulitkan kan kalau mau difaktorkan. Jadi dimisalin Iya. lagi biar lebih simpel yang bentuk yang sama ini. Nah, dimisalkan apa A, apa P ya tergantung selera lah. Intinya bentuk yang Oh, ya, rumit atau ditulis berulang-ulang tuh kebanyakan ya dimisalin lagi. tunggu. Kak, boleh tanya Kak. Kalau yang 3 no, log 3 X kuadrat, itu nanti kalau misalnya dijadiin pecahan gitu kan. Itu nanti kuadratnya juga ngikut ke log. Gimana ya jelasinnya? Kalau enggak kamu pakai apa kamu Bisa nggak? pakai laptop ya? Mm-mm. Hmm, Tunggu, kalau kalau tab ya kapan-kapan kalau anu kalau tunggu, enggak bisa, kalau bisa. kamu kalau kalau kamu Zoom meetingnya pakai tab emang apa? Apa Anu, gimana? Males setupnya, males setting upnya. Tunggu, saya show screen aja bisa ya? oh ya ya udah kalau enggak share screen pakai kertas. Show screen aja deh. Sebentar aja kok, sebentar aja. Hmm. Enggak maksudnya pakai kertas atau ya udah coba. Oh, nih. Pin. Wah, misalnya kan gini, Ini pakai tab atau pakai apa ini laptop? pakai mouse, pakai mouse. Kan tadi Pakai log 3 X-nya kuadrat. Misalnya kan digantiin pecahan gini. Nanti hmm. itu kan X-nya ikut sini. Gini Kak, ikut gak Kak kuadratnya? Oh, anu, jangan langsung gitu. Ya, Gak boleh ya ya? bener, ya bener sih, benar. Cuma jangan langsung. Nanti kalau langsung biasanya kadang selip. Gini aja, kan log 3x, saya nggak biasa nulis basis pakai kayak gitu sih. Saya Oh iya, biasanya iya. tiganya sebelumnya. Ya, tapi terserah kamu nggak apa-apa. Karena maksudnya ngeco sih, tiganya itu deket x. Jadi kayak kayak nanti jadi kamu mikirnya log 3x gitu. Nah, jadi saya biasanya nulisnya di depan. Oh, Oh, kamu udah kamu settingan anunya pakai bahasa Jepang udah. iya, iya. Kamu udah maksudnya udah familiar gitu misalkan oh ini apa gitu udah bisa baca. Sudah belajar bahasanya. Oh, bahasanya dari baru-baru ini atau udah dari SMA emang udah persiapan Udah, les bahasa. udah dari tahun lalu kalau nggak salah belajar bahasanya. Oh ya, emang bagusnya gitu. Kalau saya bahasa Jepang kalau saya hiragana masih mending lah. Cuma kalau ya Kakak katakana juga atau belajar. ya paling sebel kanji. Karena kanji kan maksudnya setiap kata ada kanjinya jadinya terlalu banyak banget. Ah, iya, iya, iya. Ya gini ya anunya gini misalkan nih kan kamu maksud tadi gini kan 3 log x kuadrat gini kan. Nah 3 log x kan bisa diubah jadi misalkan b Kakak belum log share 3 screen. salah. Oh belum share screen. Nah tadi. Waduh ini terlalu banyak.
Nah, ini kan 3 log X kan bisa diubah B log X, B log 3 kan, gini kan? Maksudnya Hmm. kamu gini kan? Ya. Nah, kalau kamu nulisnya gitu dulu, maksudnya biar nggak salah gitu. Nah, dari sini baru, oh bisa di masing-masing dikuadratkan. Tapi yang dikuadratkan bukan bukan X-nya ya, yang dikuadrat ini ya kedua-duanya ini. Satu kesatuan lognya, B log X per B log 3 dikuadratin. Jadi bukan bukan X kuadrat, bukan 3 kuadrat. Kalau gitu ya salah jadi. Makanya makanya kalau kalau di materi logaritma tuh hati-hati kamu menentukan oh ini ada dalam kurungnya apa enggak. Kalau enggak nanti selip selip kayak gitu. Gara-gara penulisan jadi salah gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ya udah mungkin itulah. Ya yang nomor 5 ini Jadi tadi waktu kerja sendirinya itu yang salah soalnya. Waktu di situnya salah. Pikirnya mau disamain penyebutnya gitu. Ya, nggak perlu ya. Sudah. yang sifat logaritma nomor 5 ini ada yang ditanyakan lagi nggak? Belum ditutup. Hmm. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Soalnya biasanya kerjanya pakai gini, Kak. Anu, apa dah tiganya itu di bawah. Jadi ini agak susah bacanya. Oh, oh kamu malah lebih biasa pakai log 3 di bawah gini. Heeh. Oh ya nggak apa-apa. Kalau saya kebalikannya, maksudnya karena saya nggak terbiasa nulis log 3 di bawah gitu, jadi saya ubah gitu. Ya Oh. nanti kalau nggak, ya kalau nanti sempat saya edit, ya saya pindah ke bawah. Mm-mm. Oh, Mantap. soalnya kenapa? Karena kalau ada 3 pangkat 2 di bawah, nah itu ribet nulisnya itu. Jadinya saya lebih milih tiganya tuh di atas yang sebelah kiri. Misalkan nih Mm-mm. kayak 3 kuadrat nih, 3 kuadrat saya tulis pindah ke bawah kan dia kayak ribet gitu. Maksudnya kayak ketumpuk kecuali kalau Sempit. diketikkan Heeh. komputer baru ya. Kalau Ya, ya. oh tapi kamu anu udah maksudnya udah familiar kalau dia tulisannya di bawah gitu. Soalnya belajarnya itu lewat video dari ya orang luar gitu. Jadi Oh, yang dari biasanya luar pakai tuh emang gini. biasanya pakai log 3 di bawah gitu. Bentuknya kayak gitu. Oh ya, ya iya sih emang masalah kebiasaan aja itu. Saya juga nggak terbiasa kayak gitu, makanya saya ubah kayak gini. Mm. Oh iya iya. Oke, ngerti ngerti sudah ngerti ya. Ya, udah lumayan lah ya. Ini Ah, berarti besok lanjutkan yang nomor 8 ya semoga bisa. Tapi nomor 8 memang agak sulit kalau belum pernah ngerjain titik simetri. Terus yang 11 12 nggak mungkin ya. Kalau nggak matrik ya, kamu coba matrik ya. Kalau yang kira-kira integral turunan itu menurut kamu susah, kamu coba yang matrik. Yang nomor ya, 2 oke. atau nomor 3 ya coba. Ya intinya dicoba yang matrik. Kayaknya yang matrik lebih mudah ya. Mm-mm. Udah mungkin itu ya. Udah kita tutup. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan.